nggak sih teman-teman merasa seakan kamu harus kehilangan seseorang atau sesuatu hal terlebih dahulu, tapi setelah akhirnya kamu merasa kamu mampu untuk mengikhlaskan dan melepaskan kemelekatan, apa yang terhilang Tuhan gantikan dengan hal yang mungkin kamu gak duga bisa kamu dapatkan, tapi ternyata kamu dapatkan itu. Aku baru post di akun personal aku berapa jam lalu mungkin ya, karena sebetulnya aku kebangun dari tidur, dan aku kebangun sekitar jam 4 pagi. Aku bahas tentang Lilo and Stitch. Ada yang suka film Lilo and Stitch juga gak kayak aku? I really love Lilo and Stitch, dan dulu tuh aku punya bonekanya, tapi sepertinya sudah didonasikan. Dan aku suka film Lilo and Stitch. Aku suka karakter Lilo, aku suka karakter Stitch, dan aku berasa relate banget sama Lilo. Kayak gimana Lilo pengen punya temen. Karena aku pernah sharingkan ke kalian, salah satu alasan dulu aku bikin akun YouTube dengan image dan dengan identitas yang lama itu adalah karena aku pengen punya temen. Zaman SD, zaman SMP, zaman kuliah, zaman SMA, ada aja dulu triggernya. Kayak aku bahas sih few hours ago, beberapa jam lalu aku bahas, aku ada tulis, aku bacakan ya. Teman, aku mau cerita, aku mau buat cerpen dan ocehan panjang. I have to. This is gonna be a very personal series of posts tentang teman. Aku tahu rasanya jadi Lilo. Pernah berharap bisa setidaknya punya teman, entah dari soul family atau tidak, yang bisa menerima, mengerti, sefrekuensi, dan sevibrasi denganku. Teman yang bersedia ada dalam suka dan duka. Dulu, harapan ini terasa seakan konsep yang jauh dari jangkauan. Bukannya aku tidak punya teman, tapi dulu pasti ujungnya ada isunya. Entah aku dimanfaatkan karena uang, karena status, karena tugas sekolah, atau kuliah. Ada pasti isunya. For real. Dan nanti aku bisa sharing ke kalian sih. Ada masalahnya, ada ujiannya, dan pasti ada momen, entah ada pengkhianatan atau ada masalah yang tidak diduga-duga. Pasti ada triggersnya. Dan aku sadar kalau semuanya memang sebetulnya butuh waktu. Sekarang aku sadar kalau semuanya memang butuh waktu. Ya sekarang pun aku sadar kalau mungkin dulu frekuensi atau vibrasiku juga tidak sekuat ini untuk menarik orang-orang yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidupku, yang memang ditakdirkan untuk matching dan selaras denganku. Butuh waktu, butuh proses, butuh inner work, butuh shadow work untukku diasah dan diajar. Ya dulu saat prosesnya itu berlangsung rasanya sakit. Ketika aku mau tidak mau harus belajar untuk merelakan dan melepaskan kemelekatan atau attachment, unhealthy attachment, dari koneksi maupun keinginan untuk memaksakan kontrol dan atau kendali atas apa yang sebelumnya perlu aku lepaskan serta ikhlaskan. Karena mungkin porsi atau perannya dalam hidupku sudah perlu untuk berakhir. Ada beberapa cerita tentang friendship yang mau aku ceritakan dan mungkin bisa aku ceritakan nih sekarang. Yang pertama adalah dulu awal-awal aku belajar tarot, aku belajar tertarik buat baca tarot itu karena aku dimotivasi oleh salah satu teman yang aku bisa bilang dia temanku zaman kuliah. Literally teman zaman kuliah, dan dia lebih dulu tertarik buat belajar tarot. Dia lebih dulu tertarik buat terjun ke dunia occultism dan spirituality. Dan kenapa dia tertarik? Awalnya aku juga bingung. Aku tanya ke dia, why did you trust me? Dan dia bilang, ya karena lo satu-satunya orang yang menurut feeling gue dan menurut intuisi gue akan bertanggung jawab dengan calling atau misi jiwa atau apa yang dia rasa perlu kami jalani. Long story short,
Sampai ada tiba pada satu waktu aku nggak ribut ya, aku nggak ngerasa kita ribut banget sebetulnya, dan aku nggak ngerasa kita bertengkar yang bagaimana, tapi ada miskomunikasi pada suatu masa di pertengahan 2020 atau menjelang akhir 2020 ada miskomunikasi, dan di 2021 juga ada miskomunikasi. Sejak itu kita merenggang. Do I miss that person? Yes, definitely. Kangen banget sebagai teman. Ini gak ada romantic connection, gak ada romantic union. Tapi aku tahu dan aku bangga karena beliau juga menjalani hidupnya dalam caranya masing-masing, dan selama aku merasa dan aku mendengar beliau bahagia dalam hidupnya, ya tidak apa-apa. Mungkin ya sama seperti yang aku bilang, bagiannya atau perannya atau porsinya dalam hidup aku untuk saat ini sebetulnya sudah selesai. Ada lagi satu teman, ini teman lama, yang kita pernah bertengkar, pernah berargumen, pernah dekat, sama sekali tidak ada masalahku tuh mostly friendships, guys. Ya, I'm not lying when I say aku buat akun YouTube dan aku tertarik untuk sharing ini itu sebetulnya karena aku pengen punya teman. Ya bukan berarti aku nggak ada teman, ada, tapi for real, kalau kamu lihat Instagram aku atau lihat akun personal aku tuh teman-temanku ya 1, 2, 3, 4, 5, lo lagi. Padahal nggak menutup kemungkinan sebetulnya kita bisa bertemu dengan teman kita atau soul family kita dari mana aja kan. Balik lagi, dengan teman yang kedua ini aku sempat tinggal bareng, dan beliau tahu sebetulnya aku punya isu mental health issues. Dan pernah ada satu momen ketika kami tinggal bareng, kita tinggal bersama, bukan cohabit, tapi kayak tinggal bareng aja, yang ngekos bareng lah ibaratnya gitu. Tapi dia tahu aku lagi ada argumentasi dengan, menurutku akhirnya aku sadar kalau perbedaan pendapat atau argumentasi dengan orang tua atau perbedaan pendapat dan argumentasi dengan orang lain itu suatu hal yang wajar. Mungkin nanti kita bisa bahas apa dampak trauma atau dampak luka antar generasi yang kalau kita nggak putus atau kalau nggak kita selesaikan inner child wounds-nya, atau proyeksi luka dan proyeksi trauma dari orang tua kita kalau kita nggak putus itu bisa sebahaya apa. Anyways, pernah ada satu momen saat aku lagi berargumentasi dengan orang tua, temanku ini tahu. Tapi ujungnya beliau malah meninggalkan aku tepat sehari sebelum malam Natal. Meninggalkan aku sendirian di tempat kos kami. Ya, sebut aja tempat kos lah. Tempat kos kami, tempat tinggal kami saat itu. Dan saat itu kondisinya juga aku lagi berargumentasi dengan keluarga karena alasan personal. Wow, itu adalah titik atau momentum di mana aku betul-betul berasa jatuh sebetulnya. Aku merasa kehilangan. Karena aku merasa kehilangan orang-orang yang aku pikir seharusnya ada di sekitar aku pada saat itu. Aku ngerasa aku kehilangan keluarga, teman. Mungkin salahku adalah aku punya ekspektasi. Bukannya kita nggak boleh punya ekspektasi atau kita nggak boleh punya harapan. Tapi kadang ada masanya ketika kita berekspektasi, kita lupa kalau dalam berekspektasi atau berharap, itu harus ada pertemuan antara free will kita dan free will orang lain. Terutama kalau ekspektasi atau harapan kita itu mencakup dengan kehendak bebas orang lain. Aku belajar banget di situ. Aku nggak bisa maksain kehendak bebas temanku, atau bahkan maksain kehendak bebas orang tua atau siapapun. Yang bisa aku kontrol, aku pernah bahas ini singkat kan? Yang bisa aku kontrol adalah ekspektasiku sendiri, free willku sendiri, stoicism. Di situ aku belajar banget untuk bukan hanya belajar untuk mengampuni mereka atau mengampuni orang-orang yang aku rasa meninggalkan aku dalam caranya, tapi aku juga belajar untuk mengampuni diriku sendiri. Karena pada saat itu ketika aku berusaha untuk menggantungkan hidupku ke orang lain, sebetulnya adalah momentum di mana aku akhirnya sadar aku sedang meninggalkan diriku sendiri. I left myself for other people's mungkin validation, atau I left myself for to fulfill a lot of people expectation. Ya. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, aku belajar kalau pada akhirnya yang aku butuhin, it's just like pernah dengar lagunya Ed Sheeran yang Before I Save Someone Else, I Gotta Save Myself. Ada lirik yang itu. Dan aku sadar, memang pada akhirnya untukku bisa menarik hubungan yang lebih sehat, menarik koneksi yang lebih sehat, menarik pertemanan yang lebih sehat,
dan untuk ku bisa belajar memahami cara menjalin hubungan yang lebih sehat, bukan hanya asmara sih, tapi aku belajar untuk memahami kalau semua memang harus dimulai dari diriku sendiri. Ketika aku mulai belajar untuk bisa ngubah diriku sendiri, ya realitaku pun sebetulnya berubah. Misal, aku mulai belajar untuk setting boundaries. Aku mulai belajar untuk tahu titik-titik terkuat aku di mana dalam menjalin hubungan, titik-titik kelemahan aku gimana. Dan kapan aku merasa nyaman. Kalian ada yang pernah dengar tentang five love languages? 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih. Dan aku belajar juga untuk mulai menerapkan bahasa kasih atau bahasa cintaku ke orang lain, sesuai mungkin dengan kebutuhanku dan kebutuhan mereka. Termasuk satu hal yang aku pelajari adalah tingkatkan rasa empati dan kemampuan untuk mendengarkan. They are very very important. Mereka sepenting itu. Karena yang aku sadari adalah nggak semua orang itu mampu untuk mendengarkan. Udah nggak semua orang mampu untuk mendengarkan. Listen. Nggak semua orang mampu untuk listening actively. Nggak semua orang juga mampu untuk mendengarkan dengan empati. Banyak orang mungkin cuma ngerasa kayak dengerin atau berusaha untuk mendengarkan orang lain, but they're just listening to reply. Mereka cuma dengerin atau memaksakan diri mau komen atau mau ngomong, yang penting ngebales, yang penting gue ada di situ, yang penting physically ada di situ. Padahal yang aku sadari, ketika kita mau menjalin connection atau bonding dengan seseorang, itu kita butuh belajar untuk be present, ada, hadir dengan orang itu, belajar untuk dan barusan kepotong videonya. Belajar untuk mendengarkan dan belajar untuk memahami mereka. Aku belajar banget kalau memang pada akhirnya untukku bisa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, harus dimulai dari aku menjalin hubungan yang sehat dengan diriku sendiri. And it's not easy, I swear to God, it's not easy. Dan aku juga masih berproses dalam fase ini. Aku juga masih berproses dalam titik ini. Kenapa? Karena aku rasa menjalin hubungan dengan diri sendiri itu perlu dimulai dengan aku memaafkan diriku sendiri yang aku pikir atau aku rasa sempat rapuh, sempat fragile, sempat jadi korban gitu loh. Padahal ya aku punya free will juga, aku juga punya kehendak bebas untuk memilih apakah aku mau selamanya melihat diriku seakan aku adalah korban dari trauma atau masa laluku, atau aku mau lihat diriku sebagai I have the power, I have the control to rule my life and to choose hidup gue mau dibawa kemana. Dan setelah aku akhirnya bisa menjalin hubungan yang sehat dengan diriku sendiri, dan mungkin kalau teman-teman mau mulai belajar untuk menjalin hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri supaya kamu bisa menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat lagi dalam hidup kamu, cepat atau lambat aku yakin kalian kelak akan paham. Memang semuanya perlu dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Belajar terima, belajar hargai, belajar sayang sama dirimu sendiri, sama seperti kamu ingin disayang oleh orang lain. Karena nantinya rasa sayangmu, rasa cintamu, rasa penerimaan dirimu itu yang akan memproyeksikan to your vibes, traction, drives kan? Oke? Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Mungkin aku akan lanjut bahas tentang teman atau bahas, I don't know, topik-topik seru lainnya. Bye-bye. God bless. I love you.